Selamat malam semuanya, RF hadir untuk kalian. Kali ini RF telah merangkum film Monster Hunter, yang baru rilis di tahun 2020 kemarin. Di film ini aktor Mila Jovovich memerankan Artemis, tokoh utama dalam film ini, dan Tonya sebagai Hunter. Sebelum memulai jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan alur film lain dari kami. Yuk kita mulai alur film Monster Hunter. Film dibuka dengan kapal raksasa melompati arus pesisir di malam hari. Terlihatlah seorang wanita memakai teropong memantau sekitar, juga terlihat seorang lelaki membaca sebuah buku. Shine pun berpindah ke sebuah dek kapal yang mendapatkan serangan monster dari bawah pasir. Monster tersebut mendekati kapal, dan membuat dua di antara kru terbunuh, dan satu terlempar jatuh ke bawah. Kapal pun tetap melalu sembari monster menyerang. Lalu Shine berfokus ke seorang kru yang terjatuh, dan film pun dimulai. Sebelum berlanjut mari kami perkenalkan siapa saja tokoh dalam film ini. Marshall, Axe, Stellar, Davis, dan kapten pemeran utama. Shine pun berpindah ke dua mobil melaju melewati jalanan batu, lalu berfokus ke seorang wanita, kapten dari tim tersebut. Setelah mengetahui rencana tim tersebut berangkat, lalu Link menemukan jejak tim Bravo. Tapi tim tersebut dikejutkan oleh badai besar mengejar tepat di belakang mobil mereka. Kecepatan badai tersebut berhasil membuat kedua mobil tersebut masuk ke dalam badai. Mereka pun berkendara secara acak akibat gangguan prasasti, dan membuat mobil mereka terjatuh ke jurang. Si kapten pun terbayang-bayang akan prasasti tersebut, dan tiba di wilayah bersalju, sepertinya menarik. Usai padang pasir berpindah ke padang es. Si kapten pun meminta para bawahannya mengecek segala persediaan. Lalu salah satu dari mereka meminta kapten melihat sesuatu, dan yaitu adalah tim Bravo. Si kapten pun membentuk formasi untuk melihat bongkahan mobil tim Bravo. Lalu Link curiga bahwa tidak ada jejak dimanapun. Mereka pun kembali ke mobil dan menghubungi markas pusat. Namun tak berhasil. Shin pun berpindah ke pria suku memantau sesuatu. Tim Star pun terhenti melihat sebuah tulang monster, dan Shine pun berpindah ke pria suku membidik tim Star. Panah pun meleset, tim Star pun menembakinya, namun kapten meminta menghentikannya. Si pria suku tersebut meludah melihat keanehan. Si kapten meminta para tentara masuk ke mobil. Monster pun muncul dan menyerang tim Star, yang sedang kabur. Dan terlihatlah seekor monster mendekati tim Star yang terjebak. Mereka pun menembaki sembari menunggu mobil nyala kembali, dan monster pun mendekati. Mobil pun berhasil menyala, dan mengejar mereka. Namun monster berhasil lagi menyerang mereka. Tapi salah satu dari berhasil ditangkap oleh monster tersebut. Dia pun menarik pelaluk bom dan meledakkan bersama monster tersebut. Namun monster terlihat baik-baik saja. Mereka pun kembali berlari menghindari monster tersebut. Sementara itu pria suku membidikkan panahnya, membuat monster semakin marah. Usai memasuki goa, monster pun kembali ke dalam pasir. Sersan Davis pun panik melihat Stellar dan Axe mati begitu saja. Davis pun kembali tenang, tapi kapten diserang dari belakang oleh monster, dan terlihat melemah. Lalu monster lain muncul, dengan jumlah banyak, mengejar mereka bertiga. Pria suku pun membidik dari atas dan mengenainya. Marshall pun tertangkap, tersisa dua tentara. Shine pun berpindah ke kapten yang sadar, dan mendengar jeritan para rekan timnya. Dia pun berhasil keluar dari sarang monster, dan melihat Das dan Marshall terbunuh, menemukan tas dan mengambil beberapa peralatan lalu bergerak keluar. Namun melihat bayi monster, tapi dikejutkan oleh Link yang kesakitan. Mereka berdua berjalan dengan kesakitan namun monster mendekatinya, dan terlihat monster kecil keluar dari tubuh Link. Dia si kapten menggunakan api untuk membakar monster tersebut, dan berlari keluar, lalu melempar peluru yang berada di sakunya. Kembali merangkak keluar, dengan penuh luka si kapten dikejutkan oleh para monster. Namun monster tersebut bergerak mundur karena takut terkena sinar matahari. Usai memenangkan diri si kapten berjalan menyelusuri jalur. Usai mendaki, si kapten melempar pun batu ke bawah, dan muncullah monster sebelumnya. Lalu si kapten melanjutkan perjalanannya dengan menemukan tumpukan kapal, dan menaikinya, lalu memasukinya, dan tanpa sadar si kapten ditodong oleh si pria suku. Pertarungan terjadi, malam pun tiba para monster pun bermunculan. Si pria suku pun membawa si kapten. Di saat pria suku berdoa,
si kapten berusaha melepaskan ikatannya. Pagi pun tiba, si pria suku pun keluar dari goa untuk memantau keadaan, dan di saat kembali dia dipukul oleh si kapten. Pertarungan pun terjadi kembali hingga keluar dari goa dan bertemu para monster. Untuk sesaat mereka berdamai, dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Si kapten pun menceritakan cara ia kemari, dan si pria suku menjelaskan tentang dunia tersebut. Si pria suku pun menjelaskan rencananya untuk mengadu domba monster Diablos dan Nerskila. Si kapten setuju. Malam pun tiba, si kapten memancing Nerskila dan si pria suku menunggu lalu membunuhnya. Rencana pun berhasil dan kembali ke goa membawa Telson atau ekor untuk membunuh Diablos. Terdengar kericuhan di atas goa, para Nerskila berusaha masuk ke goa. Pagi pun tiba, si pria suku pun menggunakan Telson sebagai anak panahnya, dan berangkat menuju padang es. Si kapten dipinjami senjata untuk pertarungan melawan Diablos. Sesampai di sana mereka menggunakan benda untuk memancing kehadiran Diablos. Sesuai rencana, Diablos pun muncul dan mengejar mereka. Hingga di persimpangan mereka berpencar, dan Diablos mengejar si pria suku. Di tengah pengejaran, si pria suku memanah Diablos. Sontak Diablos pun marah, dan mendekati si pria suku. Namun si kapten menembakinya. Dengan panik Diablos marah mendekati si kapten. Si pria suku pun menyerang Diablos dengan pedangnya di atasnya. Melihat Diablos kesakitan, si kapten turut membantunya. Diablos pun tumbang dengan perlahan. Badai pun terlihat mendekat. Si kapten pun mengambil kulit Diablos untuk membawa si pria suku. Di tengah badai salju, si kapten membawa si pria suku berjalan melawan badai salju. Pagi pun tiba, badai telah reda. Mereka berdua berhasil selamat. Si pria suku pun berhasil siuman, dan mereka berjalan berdua menuju wilayah tropis. Sesampai di sana, si kapten terkejut melihat para monster Apceros sedang meminum air. Saat kapten mendekati sungai, dia dikejutkan oleh Cepalos yang keluar dari sungai tersebut. Si pria suku pun membunuhnya dan memanggangnya. Kapten pun menatap badai petir yang membawanya karena terlihat mendekat. Terlihat kobaran api membara. Mereka berdua pun menghampirinya. Tapi auman monster membuat mereka terdiam. Dengan sekejap muncullah monster berlari menuju arah mereka berdua dengan kawanannya. Terlihat seorang pria tua menghantamkan senjatanya ke tanah, mengeluarkan bara api, dan si kapten membarakan senjatanya. Lalu pria tua tersebut memukul si kapten. Kapten pun terbangun di penjara, dibangunkan oleh beberapa orang yang melihatnya dari luar sel. Pria suku pun menemui kapten dari luar sel. Kapten pun menunjukkan tangannya yang diborgol. Dengan melihat sekitar, kapten berusaha keluar dengan menghancurkan pintu bawah, tempat ia mendudukinya. Dan berjalan ke dapur, ia pun dikejutkan oleh manusia kucing atau dikenal dengan nama Paliko. Pria suku pun mengajak kapten menemui pria tua, dan terlepaslah borgol di tangan kapten. Pria tua itu pun menjelaskan tentang dunia dan badai petir, dan tujuan dari pria tua tersebut yaitu membunuh Ratalos. Pria tua tersebut menawarkan si kapten untuk ikut dalam rencananya. Pagi pun tiba, kapal telah mendarat. Para pemain pun turun dan menaiki bukit. Terlihatlah menara tinggi di ujung. Mereka pun menghampirinya. Pria tua meminta berpencar. Terlihat dua pemain telah terbakar. Pemain lainnya memutuskan untuk bersembunyi. Namun si pria tua malah mendekatinya dan memukulkan senjatanya. Pertarungan pun dimulai. Setiap pemain menyerang secara bergantian, namun Ratalos menyerang balik. Hingga si kapten bertatap, lalu berlari menusuk mulutnya. Ratalos pun menyemburkan api, membuat si kapten terjatuh dan melihat hal-hal yang disebabkan oleh prasasti. Dan terbangunlah si kapten di tempat dia menghilang sebelum kembali ke dunianya. Para tentara mendekatinya dan menolongnya, namun si kapten Artemis pingsan tak sadarkan diri. Dia pun dibawa ke dalam helikopter Red Wolf. Tapi saat si helikopter melintas, muncullah badai petir bersama Ratalos, membuat helikopter terjatuh. Beberapa mobil menembakinya, namun Ratalos membakarnya. Tank pun tiba, juga dibakar. Dengan mudahnya Ratalos memusnahkan semuanya. Bantuan udara tiba dan membakarnya. Setelah lenyapnya para tentara, muncullah pemain tersisa, membantu Artemis, menyerang bersama, dan tumbanglah Ratalos. Tapi itu masih belum selesai. Badai petir kembali hadir mendekati mereka. Artemis meminta si pria tua dengan pria suku untuk membantunya mematikan menara yang menjadi dalang dari badai petir. Monster naga pun muncul dan menyerang mereka bertiga.
mereka pun berlari menuju monster tersebut dan film pun selesai. Itulah tadi alur film Monster Hunter. Pelajaran yang kita dapat di film kali ini adalah berani dalam menghadapi apapun, jangan pernah takut dalam mengambil tindakan. Tulis pendapat kalian di komentar tentang film ini ya. Pertarungan di atas monster naga membawa mereka kembali ke menara, dan terlihat seorang menatap dari atas. Saat naga mendarat, Paliko muncul ikut membantu menyerang.